Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman? Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Di video kali ini kami ingin mengajak teman-teman jalan-jalan di daerah BTP sampai di Jalan Perintis Kemerdekaan di daerah Talo Kota Makassar. Sambil kita mendengar cerita sejarah singkat. Berakhirnya Perang Makassar di tahun 1667 dan apa isi dari perjanjian Bongaya tersebut. Yuk kita simak cerita singkat sejarah perjanjian Bongaya dan berakhirnya Perang Makassar di tahun 1667. Perjanjian Bongaya menjadi salah satu bukti sejarah rakyat Sulawesi Selatan dalam menghadapi koloni Belanda. Perjanjian Bongaya berisikan tuntutan VOC dan Arung Palaka terhadap Kerajaan Gowa di abad ke-17. Di dalam sejarah Kerajaan Gowa, Perjanjian Bongaya merupakan titik akhir dari Perang Makassar. Mengutip buku berjudul Arung Palaka, Biografi dan Perjuangannya dari Tanah Bugis, yang ditulis oleh Johan Setiawan, disebutkan bahwa Perang Makassar meletus pada tahun 1666. Perang ini berlangsung selama 3 tahun hingga 1669. Perang berakhir setelah Raja Gowa Sultan Hasanuddin menandatangani sebuah perjanjian yang berisikan tuntutan VOC. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Bongaya. Sejarah Perjanjian Bongaya. Gowa merupakan kerajaan yang memiliki kekuatan militer besar. Karena itu Gowa masih menjadi penghalang terbesar bagi VOC untuk memonopoli pusat perdagangan di Jazirah Sulawesi Selatan. Di sisi lain, penguasaan kerajaan Gowa terhadap kerajaan-kerajaan suku Bugis, salah satunya kerajaan Bon, mengakibatkan timbulnya kebencian terhadap Gowa. Kondisi ini lantas dimanfaatkan VOC untuk menghancurkan Gowa. VOC bermaksud untuk menghancurkan Gowa dari dalam dengan politik adu dombanya atau divide et impera. Untuk itu, VOC segera menjalin kerjasama dengan Arung Palaka tahun 1634 sampai tahun 1696 yang seorang pangeran Bugis dari kerajaan Bon. Pada tahun 1660 Arung Palaka bersama kira-kira 10.000 orang Bugis dari Bon melakukan pemberontakan kepada Gowa, tapi gagal. Dia bersama pengikutnya melarikan diri serta diberi perlindungan oleh VOC untuk tinggal di Batavia. Di Batavia, Arung Palaka ikut bergabung dalam tentara VOC dan menjadi prajurit yang tangkas. Serangan VOC atas Gowa pada tahun 1660 telah memaksa Raja Gowa Sultan Hasanuddin menerima persetujuan perdamaian pada tahun 1660. Ternyata perjanjian perdamaian tersebut tidak dapat mengakhiri permusuhan, lebih-lebih setelah Sultan Hasanuddin tahu bahwa VOC memberikan perlindungan kepada Arung Palaka. Setelah melihat bahwa usaha perdamaian sulit diwujudkan, VOC kemudian memutuskan untuk menyerang Gowa. Pada tahun 1666 VOC mengirimkan ekspedisi terdiri dari 21 kapal yang mengangkut tentara berkebangsaan Eropa, ditambah serdadu-serdadu Ambon beserta Arung Palaka dan anak buahnya di bawah pimpinan Cornelis Spilman. Pecahlah Perang Makassar. Sebagaimana yang diharapkan oleh VOC, kedatangan Arung Palaka ke kampung halamannya mendorong orang-orang Bugis untuk bangkit melawan Gowa. Cornelis Spilman berhasil menghancurkan armada Gowa, sementara Arung Palaka memimpin pertempuran di darat. Dikutip dari buku yang berjudul Arung Palaka Sang Fenomenal, oleh Muhammad Idris Patarai, Arung Palaka berhasil meruntuhkan benteng Galesong pada tanggal 22 Agustus tahun 1667 dengan korban di pihak Gowa mencapai 1.000 orang. Sementara Angkatan Perang Gabungan Kompeni, Bon, Buton dan Ternate menyerang benteng Barombong dari darat dan laut. Barombong jatuh tanggal 22 September tahun 1667.
Arum Palaka dan Spilman melanjutkan peperangan dengan mengadakan serangan umum terhadap benteng Panakukang di pada tanggal 7 November tahun 1667. Benteng Panakukang pun jatuh dan hancur dan benteng Sombaopu terancam mendapat giliran serangan. Dalam keadaan genting itu, Arum Palaka dan Spilman mengajukan usul ceasefire kepada Sultan Hasanuddin. Dengan perang yang berlarut-larut dan banyaknya korban dari pihak Gowa membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menerimanya. Pada hari Jumat, tanggal 18 November tahun 1667 dilangsungkan perjanjian Bungaya atau Bongais Traktat. Sultan Hasanuddin pun menandatangani perjanjian tersebut. Isi dari perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya menetapkan 30 pasal sebagai pemenuhan tuntutan sekutu Arum Palaka dan Spilman. Pasal-pasal tersebut meliputi masalah militer, politik, ekonomi, sebagai sanksi atas kekalahan Gowa. Butir-butir penting isi perjanjian Bongaya untuk Arum Palaka. Berikut butir-butir penting isi perjanjian Bongaya untuk Arum Palaka. 1. Buton dibebaskan dari Gowa. 2. Ternate dibebaskan dari Gowa, meliputi Pulau Sula, Selayar, Muna Utara dan lain-lain. 3. Gowa melepaskan Bon, Luwu dan Sopeng. 4. Mengakui melepaskan Raja Layu, Bangkala. 5. Semua negeri-negeri yang dikalahkan sekutu Arum Palaka, dari Bulo-Bulo sampai dengan Bungaya menjadi milik sekutu. 6. Gowa akan melepaskan haknya atas Wajo, Bulo-Bulo, Mandar dan mereka perlakukan menurut kemauan sekutu. Inti isi perjanjian Bongaya yang ingin diwujudkan VOC yaitu 1. Makassar harus mengakui monopoli VOC. 2. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Gowa saja. 3. Makassar harus membayar kerugian peperangan. 4. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arum Palaka sebagai Raja Bon. 5. Gowa tertutup bagi orang asing kecuali VOC. 6. Benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Nah, itulah isi dari perjanjian Bongaya yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin dan disinilah awal keruntuhan Kerajaan Makassar yang merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Inilah cerita singkat sejarah berakhirnya Perang Makassar dan isi perjanjian Bongaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Sentral, Pulau Sejahtera, sentral. Ya. Ramayana Pak Wase. Oh, Ramayana ada kaji. Iya kan kesedih Ramayana. Ramayana Imtos di sini. Iya kan kesedih ento. Iya, Ramayana Imtos Kan di sini sebelah kiri. Yo, di mata aku ke kiri. Enggak ada di situ. Baru satu kali punya saya tuh. Fotonya jadi resmi kan. 2006. Lagi di situ, Mak. Sampai dampur loh. Ada mobil di samping. Hati-hati kamu pilih dia nak kalau lesok kok pak pencuri banyak di kota ini. Meski hati-hati meniti. Mana pintu masuknya ini, Di? Sini
makin belah di mida. Eh? Di sini makin di. Iya, Pak macam kamu Iya. cuy-cuy mu na. Iya. Cuy-cuy mungkin tu. Ke kahwin ke.